Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi di pagi hari ini saya beri judul pengaruh media sosial untuk kepentingan politik dan fulus. Jadi sejak munculnya HP Android, sepertinya negeri kita ini tidak pernah tenang. Selalu saja ada kegaduhan-kegaduhan. Karena informasi sangat mudah dan cepat didapat melalui media sosial tersebut. Melalui media sosial itu orang mudah untuk menginformasikan fitnah, mudah menyiarkan berita bohong, mudah menista agama, dan lain sebagainya. Terkait dengan penista agama yang sekarang ini luar biasa banyaknya, maka kita perlu untuk sedikit paham dengan Al-Quran, karena dengan pemahaman Al-Quran ini kita tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mutarbalikkan fakta, yang menuduh bahwa umat Islam masih kurang toleransi, kurang ini dan itu. Apalagi sekarang ini sudah masuk bulan Desember, sebentar lagi tuntutan untuk toleransi itu sangat tinggi terkait dengan Natal dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan Al-Quran ini kita bisa mengetahui berita-berita atau penista-penista ya, yang memutarbalikkan kata dengan maksud busuknya. Sebagai contoh, perlunya pemahaman Islam, pemahaman Quran, surat Al-Baqarah ayat 79. Ini satu misal. Yang secara pengertian bahasa kita tidak diperkenankan untuk menulis kitab dengan tangan. Tapi ternyata maksudnya bukan demikian. Setelah dipahami dengan ilmu tafsir, maka akan diketahui bahwa maksud dari menulis kitab tadi itu adalah mengganti ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lalu diganti dengan kata-kata lain yang mereka katakan bahwa ini dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakan ini dari sisi Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besar bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Ini kalau kita lihat sepintas selalu dari bunyi teks itu adalah kita dilarang untuk menulis dengan tangan masalah kitab ini. Tapi setelah kita pelajari dengan ilmu tafsir, itu yang dimaksud bukan menulis dengan tangan, tapi mengganti ayat yang ada dalam kitab itu diganti dengan yang lain dan dikatakan hadza min indillah. Nah, orang-orang yang menista itu banyak menggunakan ayat-ayat seperti itu.
Nah, ayat-ayat yang dilihat dari teksnya saja tapi tidak dilihat dari tafsirnya. Karena tafsir itu adalah ayat dijelaskan dengan ayat dijelaskan dengan hadis, ayat dijelaskan dengan asbabun nuzul. Jadi dengan 3 kriteria ini maksud daripada ayat itu dapat diketahui. Nah, ini banyak. Nanti kita lihat di belakang. Memanfaatkan medsos untuk kepentingan politik dan uang. Judulnya begitu. Terkait dengan masalah medsos banyak dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau untuk kepentingan menghasilkan uang dari postingan-postingan yang kontroversial sehingga menjadi viral dan akhirnya mendapatkan bonus dari YouTube. Ya. Maka tidak heran banyak para tokoh ataupun intelektual mengeluarkan ujaran-ujaran yang bernada penghinaan. Baik disengaja atau tidak, telah membuat pernyataan yang menyinggung salah satu agama tertentu, khususnya Islam. Seperti yang dilakukan oleh setahun yang lalu misalnya, ini banyak contoh sebenarnya. Yang dilakukan oleh Ferdinand. Dia bilang, kasihan Allahmu itu lemah, maka perlu untuk dibela. Nah, itu saat itu memang banyak orang-orang yang demo-demo, ya mereka bilang bahwa mereka membela agama Allah. Diplesetkan. Jadi kalau artinya kalau dibela Allah dibela berarti Allah itu lemah. Itu dengan logika seperti itu. Dan ada juga yang menuntut supaya dibuktikan wujudnya Allah. Macam-macam. Jadi pernah seorang yang bernama Ferdinand itu memelesetkan kata-kata yang bermuatan penghinaan baik langsung ataupun tidak langsung kepada orang yang bertuhan kepada Allah. Ya, yang seperti itu juga pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Jadi memelesetkan kata-kata itu zaman Rasul sudah ada. Ini hebatnya Quran. Jadi apa yang terjadi di dunia ini sudah dibahas oleh Al-Quran. Tersebutlah seorang laki-laki bernama Finhas. Orang ini adalah salah satu tokoh intelektual kaum Yahudi yang didengarkan ucapannya dan menjadi panutan. Jadi seorang tokoh. Ya, suatu hari Abu Bakar menasihatinya agar masuk Islam. Namun dia merespon dengan kata-kata yang ringkasnya kira-kira seperti ini. Hai Abu Bakar, Tuhanmu itu dalam Al-Quran kan bilang mau pinjam uang kepada orang yang beriman. Kalau dia pinjam uang berarti dia miskin. Itu jawabnya. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena di dalam Quran itu ada begini. Man dzallati yuqridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Barang siapa meminjamkan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu maka Allah akan melipatkannya lahu kepadanya at'afan katsira dengan lipat ganda yang banyak. Ini Quran diplesetkan dengan kata-kata seperti itu. Ya. Wallahu yaqbitu yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah menyempitkan dan melampaukan kepadanya turja'un, dan kamu akan dikembalikan. Hadirin rahimakumullah, alat yang sebenarnya sangat jelas dalam kita resah bahasa Arab dengan kualitas sastra tinggi bermakna anjuran berinfak di jalan Allah. Jadi ayat itu sebenarnya tadi itu adalah anjuran untuk berinfak kepada Allah. Maka kalau dipahami hanya dengan teksnya saja belum tentu seperti itu maksudnya. Nah, setelah dilihat dari ilmu-ilmu tafsir, ternyata yang dimaksud meminjamkan itu adalah berinfak. Nah, itu sudah tahu semua kalau ahli-ahli tafsir itu. Jadi anjuran berinfak di jalan Allah, ya ini termasuk bahasa majasi, metafor yang sudah biasa diulas sangat bagus oleh ulama-ulama tafsir. Kemudian diputar balikkan maknanya dengan tujuan
yang khusyuk. Ternyata kata-kata pemutarbalikan makna tersebut dilihat dan didengar oleh Allah sebagaimana diabadikan dalam Quran surat 3 ayat 181. Jadi apa yang diucapkan itu tadi didengar, direspon oleh Allah. Ya. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiya bi ghairi haqqin wa naqulu zuqu adzabal kharif. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Nah, ini orang-orang manusia itu Allah dengar. Ya jelas tentu karena Allah Maha mendengar. Aku akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan aku akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jadi rupanya kecenderungan menyimpang dalam din, dalam agama ini seperti Finhas di zaman sekarang pelan-pelan banyak menginfeksi orang. Ya. Secara tidak sadar mulai banyak yang terjangkit Finhasiyah dan celakanya yang terkena justru banyak kalangan yang dianggap kaum intelek dan tokoh. Terkait dengan orang yang menghendaki supaya menunjukkan wujudnya Allah, di zaman hidupnya Nabi sudah pernah terjadi ketika Allah mengingatkan kaum Yahudi atas tuntutan Yahudi supaya Nabi Musa membuktikan adanya Allah di hadapannya. Karena tuntutan itulah maka orang tersebut disambar halilintar, kemudian sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 55. Wa'id kultum, dan ingatlah ketika kamu berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, sekali-kali kami tidak akan beriman kepadamu hatta narullaha jahrotan, sampai kami melihat Allah dengan jahar, dengan mata kepala. Karena ucapannya itulah fa'akhotatkumus sa'iqatu, lalu kamu disambar petir, wa antum tanturun, dan kamu memperhatikan. Jadi sama. Ya, sejarah itu memang berulang-ulang seperti itu aja. Jadi apa yang kami sampaikan ini, kami simpulkan bahwa inti dari apa yang kami sampaikan ini mengingatkan kepada kita semua untuk mengadakan evaluasi khususnya mengenai pemahaman terhadap agama dan khususnya pemahaman terhadap Al-Quran. Dua, khususnya menyikapi berita-berita dalam Al-Quran yang dirubah maknanya oleh mereka yang benci kepada Islam dan bisa jadi karena ingin viral. Jadi makanya sekarang ini sering gaduh itu karena memang informasi begitu cepat. Saya ngomong sekarang begini kemudian direkam, dilemparkan ke tempat lain sudah jadi dalam hitungan detik, menit. Luar biasa. Ya, jadi ternyata mereka itu juga ada kepentingan yang lain. Di samping kepentingan politik juga ada kepentingan cari uang di dalam YouTube. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.